Salam olahraga, selamat pagi. Pagi ini saya hanya fokus mau bahas Madrid aja karena ya sebagaimana kita tahu Madrid kalah lagi melawan Shakhtar dengan skor 2-0 dan hari ini kita mau bahas pertandingan tersebut dan apa yang membuat Madrid begitu diobok-obok sama Shakhtar. Oke. Jadi pertandingan ini kan merupakan pertandingan penentuan ya bagi Madrid agar mereka bisa lolos ke 16 besar. Jadi kalau tadi malam mereka itu menang lawan Shakhtar, terlepas dari hasil Inter melawan Gladbach, mereka itu dipastikan lolos ke 16 besar mau sebagai juara atau runner up grup. Tapi kan masalahnya sekarang Madrid itu kalah dan poinnya sekarang sama dengan Shakhtar, tapi mereka turun ke peringkat ketiga karena kalah head to head. Ya, head to head di sini maksudnya adalah pertemuan Shakhtar dengan Madrid itu dalam 2 laga di penyisian grup ini itu Madrid 2 kali kalah. Jadi Madrid itu peringkatnya di bawah Shakhtar, peringkat ketiga, Shakhtar peringkat kedua. Nah, karena tadi malam Inter menang lawan Mönchengladbach dengan skor 3-2, maka 4 tim di grup B ini masih punya peluang untuk lolos. Jadi mereka masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi nggak bisa dibilang Inter sama Madrid belum tentu lolos dan nggak bisa juga kita bilang Mönchengladbach sama Shakhtar akan lolos ke 16 besar gitu. Jadi keempat tim ini masih punya peluang untuk lolos ke 16 besar. Jadi dengan bagi Madrid tentunya mereka harus menang melawan Gladbach, berapapun skornya mereka wajib menang ya, nggak boleh seri, nggak boleh kalah. Tapi bagi Inter ataupun Shakhtar ya, Madrid kan nggak peduli tentang hasil Inter lawan Shakhtar. Yang penting Madrid ini harus menang dulu, barulah dilihat Inter melawan Shakhtar. Nah, tadi malam ternyata kalah pula 2-0. Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan opini, pendapat saya soal pertandingan tadi malam karena saya juga selaku fans Madrid ya. Jadi tadi malam ya seperti biasa Zidane menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Ya saya bersyukur sih Marcelo nggak dimainkan karena ya kita tahu Marcelo udah menurun juga performanya, dan saya nggak bilang Marcelo tuh bukan back kiri terbaik Madrid. Dia merupakan back kiri terbaik Madrid, tapi untuk sekarang permainannya jauh menurun. Jadi untuk Marcelo kayaknya masa dia udah habis dan udah saatnya Mendy gantiin dia. Nah, di tengah di belakang dulu. Di belakang seperti biasa Courtois, backnya Mendy, Varane, Nacho dan Vazquez. Vazquez dimainkan di fullback kanan karena Carvajal cedera dan Odriozola juga belum fit. Nah, di tengahnya saya terkejut kenapa Casemiro nggak dimainkan. Nah, usut punya usut, Casemiro ini ternyata udah mengantongi 1 kartu kuning. Nah, Casemiro ini kan posisinya gelandang bertahan. Kalau dia seorang gelandang bertahan, pasti dia akan berhadapan dengan pemain lawan. Nah, biasanya nih Casemiro ini rawan dapat kartu. Nah, ini mungkin jadi taktik Zidane, tidak memainkan Marcelo agar Marcelo tuh bisa dimainkan lawan Mönchengladbach. Tapi kita nggak tahu ya, ini taktik Zidane atau apa, kita nggak tahu. Tapi kita nih di sini masih berandai-andai gitu. Apakah itu taktik dari Zidane sendiri? Nah, yang dimainkan di tengah ternyata Odegaard, Kroos dan Modric. Ya, mungkin Odegaard lebih dikasih kesempatan sama Zidane karena kita tahu kan Odegaard ini pemain muda, pemain yang butuh jam terbang lah, apalagi di kompetisi sekelas Liga Champions gitu kan. Nah, di depannya karena Benzema udah balik, Benzema jadi starter. Nah, di kiri itu Asensio, di kanannya Rodrigo. Nah, ini yang menurut saya aneh gitu. Kenapa berani-beraninya Zidane taruh Asensio di kiri? Padahal kita tahu Asensio ini di kiri nggak terlalu bagus. Biasanya dia kan posisinya itu di kanan. Nah,
setahu saya Asensio ini sekarang ini menurun performanya dari 11 laga terhitung dari awal musim sampai sekarang. Dia itu belum pernah nyetak gol ataupun nyetak assist, atau semenjak dia comeback lah dari cedera panjang pas habis lockdown kemarin. Nah, pada saat pertandingan berjalan, Madrid kan dapat banyak peluang tuh. Dapat banyak peluang mendominasi pertandingan. Tapi ya penyakit Madrid ini kumat lagi gitu. Penyakit Madrid ini kumat lagi. Apa penyakit Madrid yang kumat ini? Ketika mereka melawan tim yang bertahan, ketika mereka melawan tim yang parkir base, mereka pasti kesulitan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Terbukti di pertandingan tadi malam, banyak peluang tapi tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, padahal itu udah jadi PR Zidane sejak dari melawan Cadiz ataupun Shakhtar di kandang Madrid. Nah, harusnya Zidane ini kan cari solusi lah ya, bagaimana caranya menembus pertahanan Shakhtar. Tapi malah yang terjadi kebalikannya. Shakhtar ini dikenal punya pemain-pemain yang tipikal bisa mengandalkan counter attack cepat. Terbukti tadi malam Madrid kebobolan dengan 2 gol yang diawali 2 gol itu dari counter attack. Nah, PR Zidane yang kedua adalah counter attack. Nah, tadi malam juga itu pemain-pemain Madrid nampaknya mereka sedikit kelelahan. Ya wajar, jadwal juga padat. Habis mereka main di La Liga, mereka main juga di Liga Champions gitu kan. Belum nanti ada kompetisi yang lain. Nah, nampak dari pertandingan tadi malam mereka itu kelelahan, dan ketika mereka di counter, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gol pertama itu kan golnya Coutinho ya kalau nggak salah. Nah, itu kan harusnya bisa diantisipasi sama Varane. Tapi Varane mengira bola itu bisa diantisipasi sama Vazquez. Langsunglah disambut sama Coutinho dan gol. Gol kedua pun begitu. Diawali oleh pencurian bola dari Mendy kalau nggak salah. Lalu dibawa oleh Solomon dan gol. Nah, dari 2 gol ini bisa kita pelajari bahwasanya Madrid sangat lemah ketika menghadapi tim yang main secara counter. Artinya tim ini bermain parkir base tapi memanfaatkan counter attack. Jadi ketika serangan dari lawan itu buntu, mereka akan langsung counter attack ke tim lawan. Nah, tapi yang lucunya Zidane masukkan 3 pemain, Mariano, Isco, Vinicius. Nah, karena Vinicius juga nggak berkembang, Mariano apalagi, tambah Isco, ya jadinya Zidane nggak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun dia mau ganti dengan pemain-pemain muda yang dari Castilla itu yang dibawa, ya saya rasa pun juga nggak ada perubahan. Nah, kekalahan ini jadi tamparan keras buat Madrid. Yang pertama, kenapa disebut tamparan keras? Karena kekalahan ini membuat posisi Zidane di ujung tanduk. Betul-betul di ujung tanduk. Istilahnya Zidane ini sekarang antara bertahan atau dipecat. Nah, mungkin banyak ya fans Madrid ataupun orang-orang yang bukan fans Madrid lah, atau terutama pengennya sih Zidane out ya. Zidane gak pantas lagi ngelatih Madrid. Tapi saya mempunyai opini berbeda. Tapi opini-opini yang bilang Zidane out itu tetap saya hargai apapun alasannya. Yang pertama, kenapa saya nggak setuju Zidane out? Karena kalau misalnya nanti Zidane out, pelatih yang baru menggantikan dia, apakah bisa menjamin Madrid akan membaik? Jawabannya singkat, padat, jelas tidak. Kenapa? Karena pemain-pemain itu butuh adaptasi lagi dengan gaya bermain dari pelatih yang bersangkutan, pelatih baru. Nah, kalau misalnya Zidane dipecat, gantikanlah contoh yang rumor-rumornya sekarang Pochettino. Pochettino kita tahu dia membawa Spurs selalu di top 4 Liga Inggris, meskipun dia tidak bisa mempersembahkan trofi untuk Spurs.
Tapi prestasi terbaik Spurs itu kan di musim 2018-19 masuk final UEFA Champions League. Nah, kalau misalnya Pochettino jadi pelatih Madrid dengan Madrid yang bermain seperti melawan Donetsk ataupun lawan tim-tim sebelumnya, apakah yakin Pochettino akan sukses seperti Zidane? Saya jamin tidak akan sukses seperti Zidane. Nah, yang kedua, kenapa saya nggak setuju Zidane itu dipecat? Karena Zidane ini masih butuh waktu untuk meramu timnya. Ya, sebenarnya Madrid ini menurun bukan musim ini aja, bukan awal musim ini sampai bulan Desember ini. Tapi menurun sebenarnya sudah sejak lockdown kemarin. Kenapa saya bilang menurun? Padahal Madrid musim lalu juara La Liga. Kita lihat dari 10 pertandingan La Liga Madrid setelah lockdown, Madrid itu menang tipis dan menangnya itu pun lewat penalti. Bayangkan, Madrid menang tipis lewat penalti. Bagaimana Madrid nggak dicaci maki sama tim-tim lain, sama fans-fans lain? Ya, sebenarnya Madrid pun diuntungkan dengan ketidakkonsistenan Barca dan masalah internal yang terjadi sama Barca. Makanya itu Madrid bisa juara La Liga. Tapi kalau untuk musim ini, jujur peluang Madrid untuk juara itu hanya sekitar 60-70%. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dari awal musim ini udah mencerminkan beberapa hasil bahwasanya Madrid pasti akan kehilangan gelar musim ini. Kalaupun nggak gelar La Liga, bisa jadi Liga Champions ataupun malahan Copa del Rey. Nah, kenapa banyak yang mengatakan Zidane out ya? Zidane out karena mereka terutama ya mereka yang fans Madrid udah pesimis lihat Zidane melatih Madrid lagi. Padahal kita harus tahu, kita harus nggak boleh lupa. Liga Champions 3 musim beruntun tuh karena siapa? Karena Zidane. Memang karena ada faktor Ronaldo juga. Tapi kita nggak bisa terlalu bergantung pada Ronaldo. Benar kata beberapa orang, Zidane balik, Zidane ini ibaratkan sebuah senjata. Ya, Zidane ini ibaratkan sebuah senjata yang akan melumpuhkan lawan. Tapi dia lupa, dia itu nggak punya peluru. Nah, peluru yang dimaksud ini adalah Ronaldo. Nah, Zidane itu nggak punya pemain yang bisa konsisten tiap match. Nah, itu yang menjadi masalah terbesar Madrid saat ini. Mengapa Madrid itu sangat-sangat inkonsisten? Saya bukan hanya bilang tim-tim lain inkonsisten seperti Barca, MU, Liverpool sekarang ataupun Juve ataupun yang lain. Tapi Madrid benar-benar inkonsisten. Malahan sekarang ini menuju tim mediocre. Saya berani bilang di Instagram itu menuju tim mediocre. Karena berkaca dari hasil-hasil di La Liga ataupun Liga Champions ini. Mereka kemarin menang lawan Inter. Ya, itu karena Inter juga bermain buruk. Setelah kartu merah Vidal itu, praktis Madrid dapat banyak keuntungan. Nah, lawan Shakhtar Donetsk ini, mereka main 11 lawan 11. Tapi Madrid pun nggak bisa berbuat apa-apa dan Madrid akhirnya kalah melawan Shakhtar. Ya, dengan hasil ini pun Madrid belum tentu lolos dan sepahit-pahitnya nih Madrid bakalan gugur di Champions League dan lolos ke Europa League. Nah, tim sebesar Madrid yang udah punya 13 Champions League main di Europa League, saya nggak bisa ngebayangin. Kalau saya nih jadi Madrid nih, jujur aja ya, saya Madrid ini lebih baik juru kunci peringkat 4 daripada main di Europa League. Karena harga dirinya itu besar coy. Harga diri main di Europa League itu nggak tahu lagi lah. Tim yang udah bergelimang trofi di Champions League main di Europa League itu rasanya beda. Tapi saya nggak bisa ngebayangin lah. Tapi jujur saya masih punya optimisme Madrid bisa lolos dari grup ini karena Madrid pasti bisa bangkit karena saya masih percaya sama Zidane. Zidane itu bisa lebih mengkompakkan pemain Madrid lagi agar mereka bisa lolos dari grup B ini. Oke, mungkin itu aja dulu. Sekian, thank you for watching. Nanti saya buat video lagi lah tentang Madrid ataupun tim lain. Oke, thanks for watching.